Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Daniel 6 ayat 4. Daniel 6 ayat 4 berkata, "Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia memiliki roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya." Saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang roh yang luar biasa. Tokoh yang akan kita bahas berkaitan dengan roh yang luar biasa itu adalah Daniel. Menurut penampakan luar, tidak ada sesuatu pun yang membuat Daniel berbeda dari orang muda seusianya. Baik dari segi perawakan maupun penampilan, dia adalah anak muda seperti pada umumnya anak muda yang lain. Pada zaman pemerintahan Raja Yoyakim, Daniel juga bukanlah anak muda yang memiliki kedudukan yang potensi di dalam kerajaan itu. Namun demikian, ada sesuatu dalam diri Daniel yang membuat hidupnya berbeda dan berakhir di tempat yang berbeda pula dibandingkan dengan anak muda yang lainnya. Ya, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa inilah yang memampukan Daniel untuk dapat melewati setiap ujian di dalam hidupnya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Daniel memiliki kecerdasan 10 kali lipat dari antara orang-orang bijaksana di Babelonia. Itu artinya Daniel memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh siapapun di dalam kerajaan itu. Berkat kecerdasannya itu, ia mampu memutuskan hal yang benar dalam situasi dan kondisi yang tidak mendukung sekalipun. Daniel juga mampu bertahan ketika ia dimasukkan ke dalam gua yang penuh dengan singa lapar. Semua itu terjadi karena memang ia memiliki roh yang luar biasa. Nah, saudaraku, untuk menjadi maksimal dalam hidup ini, dalam hal apapun, kita perlu memiliki roh yang luar biasa itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat memiliki roh yang luar biasa itu? Sebagai anak-anak Allah, kita telah dikaruniai Roh Kudus agar olehnya kita dituntun dipimpin untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Itu artinya roh yang luar biasa itu telah ada di dalam diri kita. Nah, agar roh itu menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, kita harus senantiasa memiliki persekutuan pribadi dengan Roh Kudus, senantiasa dengar-dengaran akan suaranya, dan tunduk pada otoritas dan perintah-perintahnya. Daniel adalah satu pribadi yang senantiasa menempa dirinya selama bertahun-tahun di masa kehidupannya, sehingga ia tidak pernah meninggalkan sedetik pun waktu pribadi dengan Tuhan. Bahkan sekalipun ia ada di negeri pembuangan, tidak membuat dirinya lalai dan mengabaikan persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Alkitab mencatat dalam Daniel pasal 6 ayat 11, di sana dikatakan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Itu artinya Daniel adalah satu pribadi yang memiliki persekutuan intens dengan Tuhan. Semua itu mengajarkan bahwa kita
tidak akan pernah bisa menjadi maksimal dengan kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan diri kita sendiri. Jika Daniel mengandalkan kekuatan dan kepandaian dirinya sendiri, bukankah ada begitu banyak orang pandai di negeri Babelonia? Dia tentu tidak akan bisa menandingi orang-orang pandai di negeri itu. Tetapi karena ia memiliki roh yang luar biasa, maka itulah yang membuat dia menjadi orang hebat di atas orang-orang pandai di negeri Babelonia. Karena itu saudara, betapa pentingnya kita untuk memiliki persekutuan yang intens dengan Tuhan, agar kita senantiasa dipenuhi oleh roh yang luar biasa itu, yang akan menuntun kita menjadi orang-orang yang luar biasa pula. Karena itu, mari mulailah kita membangun persekutuan yang intens dengan Tuhan. Biarlah kita punya waktu-waktu secara pribadi untuk menyembah Dia, memuji Dia, merenungkan firman-Nya, dan senantiasa dengar-dengaran akan kehendak-Nya. Biarlah dengan demikian, kita senantiasa ada di dalam on the track-Nya Tuhan untuk membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang maksimal dalam hidup kita. Apapun situasi dan kondisinya, saya percaya jika Tuhan membawa kita naik ke atas, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur untuk setiap anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Biarlah kami senantiasa dipimpin oleh-Nya, dituntun oleh-Nya, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang maksimal, agar dengan demikian kami boleh menjadi saksi Tuhan yang efektif, memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich and loud, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength